Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu petani pemilik golden melon yang ada di Tebolak dengan Bapak siapa? Bapak Wildan. Jadi saya akan menanyakan berapa sih jarak tanaman melon yang Bapak budidayakan? 60 cm. Kenapa Bapak memilih jarak tanam tersebut? Supaya ada rongga udaranya biar tidak terlalu dekat, biar tidak terlalu rimbun. Kenapa pengaturan pola tanam dan jarak tanam yang optimal sangat penting dalam budidaya melon, dan bagaimana dampaknya terhadap produktivitas tanaman melon? Kalau dia terlalu dekat itu kan nanti terlalu rimbun, banyak penyakitnya kayak jamur. Jamur itu kalau terlalu banyak ranting-rantingnya, udaranya kurang masuk, itu biasanya kena jamur. Jamur itu paling ganas kalau di melon. Termasuk ini kena jamur. Berarti serangan hama Jamur. Ya, atau Duni Bildo. Tentang pupuk, penggunaan mulsa dan teknik irigasinya, langsung ke owner melon golden Tembola, yaitu Bapak Wildan. Pertanyaannya yaitu, pupuk apa yang Bapak gunakan pada budidaya melon ini? Pupuk yang digunakan itu pupuk NPK. Nah, kayak gini kan, NPK Rusia ini. Ini merek original Rusia, NPK 1616. Kenapa Bapak menggunakan pupuk ini? Biasanya itu pupuk yang dipakai untuk petani, untuk melon yang kadar N-nya kurang. Yang untuk fosfatnya dapat, terus kaliumnya dapat, N-nya juga terlalu banyak biasanya. Kenapa Bapak memilih untuk memakai mulsa? Ya biasanya kalau melon harus pakai mulsa. Kalau tidak pakai mulsa banyak tumbuh gulma, rumput itu kan jadi kurang bagus. Apa pengaruh terhadap produktivitas tanaman melon? Pengaruhnya banyak. Kalau tidak pakai mulsa itu kalau tumbuh rumputnya melonnya jadi kurus, buahnya kecilnya jadi kecil-kecil, kurang subur. Jadi mulsa itu salah satu untuk menjaga kesuburan kelembapan tanah. Itu aja Pak, makasih. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pengaturan pola dan jarak tanam yang optimal dalam budidaya tanaman melon. Pengaturan pola tanam dan jarak tanam yang optimal penting untuk memaksimalkan penggunaan lahan, memastikan sirkulasi udara yang baik, serta mengurangi persaingan antar tanaman dalam memperoleh nutrisi, cahaya, dan air. Hal ini juga memudahkan dalam pemeliharaan dan panen, serta mengurangi risiko penyebaran penyakit. Hasilnya, produk tanaman melon menjadi lebih tinggi dan berkualitas. Jarak tanam yang ideal sangat penting untuk mencegah kompetisi antar tanaman dalam hal cahaya, air, dan nutrisi. Yang pertama yaitu cahaya. Jarak tanam yang cukup memungkinkan di setiap tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tanaman yang terlalu rapat akan saling menghalangi, mengurangi fotosintesis, dan akhirnya mengurangi pertumbuhan. Yang kedua yaitu air. Setiap tanaman memerlukan air untuk bertahan hidup. Jarak yang ideal akan membantu memastikan akar tanaman tidak bersaing dan terlalu ketat untuk menyerap air dan tanaman. Yang ketiga yaitu nutrisi. Tanaman memerlukan nutrisi dari tanah dan jarak yang tepat untuk membantu mengurangi kompetisi untuk unsur hara. Dengan demikian memberi ruang untuk setiap tanaman dapat memperluas sistem akar dan menjangkau lebih banyak nutrisi. Rumus umum jarak tanam yang ideal yaitu tergantung pada jenis tanaman. Sebagai contohnya untuk tanaman sayuran jaraknya antara 30 sampai 45 cm biasanya cukup. Sementara untuk pohon buah jarak tanam biasanya mencapai 2 sampai 4 meter. Secara keseluruhan, menentukan jarak tanam yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan kesehatan tanaman. Penerapan pola tanam yang efisien di lahan sayuran dapat dilakukan dengan menggunakan sistem tumpang sari, yang dimana sistem tumpang sari adalah metode pertanian yang melibatkan penanaman 2 atau lebih jenis tanaman di lahan yang sama. For example, menanam tomat bersama dengan selada. Apa sih dampaknya terhadap hasil panen? Dampaknya terhadap hasil panen yaitu yang pertama, peningkatan hasil. Tumpang sari dapat meningkatkan produktivitas karena tanaman saling mendukung di dalam hal pencahayaan dan nutrisi. Yang kedua, yaitu pengendalian hama. Keberadaan 2 jenis tanaman dapat mengurangi serangan hama karena hama cenderung lebih tertarik pada satu jenis tanaman. Yang ketiga, yaitu
optimalisasi lahan. Menggunakan lahan secara efisien dengan memanfaatkan ruang vertikal dan horizontal sehingga lebih banyak sayuran yang bisa dipanen. And the last, yang keempat, keberagaman hasil. Meningkatkan keberagaman hasil panen sehingga petani dapat menjual lebih banyak jenis sayuran sehingga pendapatannya pun meningkat. Dengan penerapan pola ini, hasil panen bisa lebih optimal dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana inovasi teknologi seperti penggunaan mulsa plastik hitam perak. Mulsa plastik hitam perak adalah inovasi pertanian yang menggunakan lapisan plastik dua warna yang memiliki fungsi berbeda untuk menutupi tanah. Bagian hitam berfungsi untuk menyerap panas, menghangatkan tanah, dan menghambat pertumbuhan gulma. Sedangkan bagian perak berfungsi untuk memantulkan sinar matahari, menjaga kelembaban tanah, dan menjaga penguapan air. Manfaat menggunakan mulsa yaitu meningkatkan hasil panen, mempercepat pertumbuhan tanaman, menghemat air, dan melindungi tanah dari erosi. Singkatnya, mulsa ini membantu tanaman tumbuh lebih baik dan petani mendapatkan hasil yang lebih optimal. Penggunaan pupuk organik dan irigasi tetes memang terbukti meningkatkan produktivitas sayuran. Penggunaan pupuk organik mampu menjaga kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Sementara itu, irigasi tetes dalam pemenuhan kebutuhan air, mengurangi pemborosan, dan mencegah penyakit. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan sayuran yang lebih berkualitas dan meningkatkan hasil panen. Perencanaan budidaya sayuran yang baik dimulai dengan pemilihan lokasi dengan tanah yang subur, drainase yang baik, serta paparan sinar matahari yang cukup. Pemilihan jenis sayuran juga penting untuk menentukan iklim dan musim setempat. Setelah itu dilakukan penyiapan lahan dengan pengolahan tanah serta pemupukan yang memadai. Penting juga untuk kita melakukan metode pengendalian hama dan penyakit sejak awal serta menentukan jadwal kapan tanam dan panennya yang sesuai dengan pasar. Selanjutnya yaitu evaluasi budidaya mencangkup terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen, efektivitas pengendalian hama, dan produktivitas tanah. Analisis terhadap biaya produksi dan keuntungan juga penting untuk menilai keberhasilan secara ekonomi.